Selamat datang kembali di channel Investasi Receh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paham diversifikasi saham. Video ini ditujukan untuk teman-teman yang baru atau akan memulai investasi saham. Jadi ini khusus untuk pemula. Atau bagi teman-teman yang sudah memulai tapi mungkin baru satu emiten saham dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kita belajar sama-sama, oke ya. Bagi teman-teman yang sudah senior, mohon maaf ya. Ini hanya sebatas sharing untuk teman-teman yang belum memahami saja atau baru akan memulai investasi. Oke. Oke, ini akan saya berikan analogi yang mudah dipahami ya tentang diversifikasi saham ini ya, sehingga ya kita nanti tahu prakteknya gitu ya. Oh, seperti apa sih sebenarnya diversifikasi saham itu, yang benar seperti apa dan sebagainya. Oke ya. Nah, kita sama-sama mempelajarinya. Oke, kita ini analogi yang saya berikan seperti ini ya. Jadi misalkan Anda punya uang 250 juta. Anda mau beli saham pada hari itu ya. Misalkan sekarang Anda punya dan mau membeli saham dengan uang 250 juta itu ya. Kalau kita menerapkan prinsip diversifikasi saham ya, jangan belikan 250 juta tersebut hanya di satu perusahaan saja, tetapi belikan di beberapa perusahaan yang bergerak di sektor bisnis yang berbeda. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, sektor bisnis yang berbeda ya. Prinsip inilah yang disebut diversifikasi ya. Jadi punya uang 250 juta dibelikan di satu perusahaan, misalkan Bank BRI. Oke. Ketika harganya hancur ya sudah ya, habislah kita kan begitu. Nah, tidak ada yang menolong lagi karena kita memang hanya belinya di satu perusahaan. Berbeda kalau kita belikan di beberapa perusahaan ya, di sektor bisnis yang berbeda. Misalkan sektor industri dasar, kemudian sektor properti, kemudian sektor konsumer, kemudian sektor pertanian. Dengan begitu kan nanti faktor-faktor yang mempengaruhinya kan berbeda. Ketika salah satu perusahaan kinerjanya buruk, masih tertolong oleh kinerja perusahaan yang lain. Nah, itu adalah fungsi atau guna diversifikasi saham. Oke, kita membahas berikutnya. Oke. Apa sih gunanya memahami prinsip diversifikasi saham? Nah, yang akan kita bahas ya. Jadi prinsip diversifikasi saham ini sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian. Kita berbisnis saham, kita berinvestasi saham itu belum tentu menguntungkan. Jadi kita memang harus punya strategi dan memahami ilmunya dengan benar gitu ya. Lalu bagaimana sih agar kita itu meminimalisir kerugian? Ya, kita menerapkan prinsip diversifikasi saham tadi gitu ya. Jadi misalkan di portofolio kita ya, ada perusahaan yang kinerjanya sedang buruk atau misalkan harganya menurun, otomatis kan nanti kita mengalami kerugian. Nah, pada saat itu terjadi, bisa ditutup saham lain yang kinerjanya sedang bagus. Kenapa? Karena di setiap sektor itu faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda, sehingga ketika ada satu perusahaan yang sedang bagus, belum tentu perusahaan lain bagus. Artinya apa? Tidak semuanya sama. Ya, kalau kita itu bisa memilih di sektor yang bagus terus, yang sesuai dengan perkembangan terus,
Ya kalau tidak ya kita rugi. Nah, begitu. Punya uang 250 juta sudah kita masukkan semuanya di situ. Dah. Ya sudah, tidak ada yang bisa untuk menolong lagi. Sementara uang yang kita miliki sudah tidak ada. Nah, ya udah, kita hanya menunggu kapan naiknya, kapan naiknya. Ternyata dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam 3 tahun, ya masih habis terus, masih di bawah standar terus. Ya sudah, uang kita tidak bekerja untuk kita, justru uang kita habis. Mau tak mau, misalkan untuk mencegah itu berlarut-larut, kita cut loss, rugi. Nah, itulah salahnya tidak menerapkan prinsip diversifikasi saham. Ya, jadi kalau Anda membeli 5 saham misalkan di sektor yang sama, misalkan beli BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan Sinarmas, itu namanya bukan diversifikasi, karena itu di sektor yang sama, ya, di sektor perbankan. Di sektor keuangan, subsektornya perbankan, ya, karena di sektor keuangan itu ada beberapa subsektor, ada perbankan, ada lembaga pembiayaan, dan juga ada asuransi, gitu ya. Teman-teman harus memahami itu. Oke, jadi yang namanya diversifikasi itu adalah membeli saham di sektor-sektor yang berbeda, gunanya untuk mengurangi risiko kerugian, karena di setiap sektor itu nanti pasti berbeda-beda faktornya, gitu ya. Misalkan di perbankan, tentunya yang mempengaruhi di sektor perbankan ini adalah bunga, ya. Yang kedua nanti tentunya kebijakan pemerintah, kemudian nanti kurs mata uang. Nah, kemudian misalkan di sektor pertambangan, tentu yang mempengaruhi adalah harga komoditas, kemudian juga nanti kurs mata uang, kita mau ekspor impor, nah itu nanti sangat berpengaruh. Kemudian misalkan lagi sektor properti, itu nanti tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari pemerintah, ya, kebijakan tertentu, ya, tentunya misalkan yang memudahkan masalah pengurusan sertifikat tanah, pengurusan pajak-pajaknya, dan sebagainya. Nah, itu nanti sangat berpengaruh terhadap kinerja sektor tersebut. Misalkan lagi di sektor industri dasar. Sektor industri dasar tentunya dipengaruhi oleh harga komoditas juga, kemudian bahan, dari mana bahan itu diambil. Nah, otomatis ini juga mempengaruhi kurs mata uangnya, kita belinya bahan itu dari dalam negeri atau luar negeri, dan sebagainya. Nah, dan lain-lain. Itulah fungsinya dari diversifikasi saham, karena di sektor-sektor yang berbeda itu tentunya faktor yang mempengaruhinya juga berbeda. Di satu sektor misalkan kinerjanya sedang buruk, di sektor lain tentu belum tentu, kan begitu. Misalkan kita beli saham Adaro dari pertambangan batubara, ketika harga komoditasnya sangat anjlok karena di masa pandemi ini tidak bisa ekspor dan impor, misalkan seperti itu. Nah, berarti kinerjanya kan buruk. Misalkan harganya yang per lembar, ya, itu 1.900, tiba-tiba turun menjadi 800 rupiah. Nah, padahal 800 rupiah per lembar, misalkan kita punya 100 lot, udah itu sangat berpengaruh, turun 100 slot itu kan ibaratnya 10.000 lembar. 10.000 lembar misalkan taruhlah dikali 1.000, turunnya kan 1.000, ya udah, berarti kita sudah mengalami kerugian 10 juta. Itu kalau kita jual. Kalau tidak kita jual, ya santai-santai saja. Makanya saya selalu menyarankan untuk nabung saham. Pada waktu naik ya beli, pada waktu turun ya beli lebih banyak lagi. Nah, itu lebih menguntungkan, ya. Jadi tetapi nabung saham pun harus punya strategi. Kita juga harus menerapkan apa itu yang namanya diversifikasi saham. Oke, kita lihat contoh di portofolio saya. Oke, ini portofolio saham saya yang ada di iPod, ya. Ini yang pertama ada BBRI, ya, BBRI. Kemudian yang kedua ada Main,
yang ketiga ada WIIM, yang keempat ada MTLA, yang kelima ada HRTA. Oke ya. Apakah portofolio saya ini sudah menerapkan prinsip diversifikasi saham ya? Oke, mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini portofolio saham saya ini sudah menerapkan prinsip diversifikasi saham ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu saham BBRI tadi, ini berasal dari sektor keuangan ya. Sektor keuangan ini tentunya dipengaruhi oleh bunga, kemudian juga kebijakan OJK ya, kemudian dari kurs mata uang dan lain-lain. Yang kedua ini ya, Malindo Feedmill, ini dari industri dasar. Ini juga berbeda dengan sektor keuangan. Tentunya untuk industri dasar ini ya tergantung ketersediaan bahan, kemudian kondisi pasar di masa pandemi ini seperti apa begitu ya. Jadi ini juga dari sektor yang berbeda, otomatis ini juga sudah menerapkan prinsip diversifikasi ya. Jadi untuk mengantisipasi gitu ya. Untuk Malindo Feedmill ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak ya, tetapi kemudian bisnisnya meluas ke penjualan berbagai bentuk olahan dari ayam ya, kemudian juga pakan ternak itu tadi, kemudian juga ayamnya juga ya, kemudian sudah diubah dalam bentuk tempura. Dan saat ini sudah mulai merambah ke ekspor, khususnya ke wilayah Jepang. Itu untuk saham main ya. Yang ketiga WIIM, ini dari sektor konsumer ya, subsektornya dari perusahaan rokok ya. WIIM ini adalah perusahaan Wismilak ya, salah satu emiten saham rokok yang kinerjanya cukup baik ya, cukup baik untuk saat ini. Oke, itu berarti sudah ada 3 sektor yang berbeda. Oke ya. Yang keempat MTLA ya. Saya memilih MTLA ini karena memang harganya masih murah, secara valuasi masih murah ya. Secara PBV-nya ya masih di bawah 1. Kemudian untuk bisnis properti ini saya sangat senang ya, karena apa? Karena memang bisnis properti ini juga termasuk salah satu sektor yang mampu memberikan keuntungan yang bisa melebihi IHSG. Jadi saya termasuk senang juga terhadap saham-saham properti. Dari sekian saham properti yang saya pilih MTLA. Oke, yang terakhir di portofolio saya ada saham HRTA, ini dari sektor pertambangan ya, ini khususnya untuk emas ya. Bisnisnya dia adalah membuat segala perhiasan dari berbagai logam mulia begitu. Jadi ini adalah contoh portofolio yang menerapkan prinsip diversifikasi saham. Ini saya ambilkan dari portofolio saya sendiri ya, jadi saya tidak mengambil dari portofolio orang. Ini saya memulai investasi saham ini ya, saya terapkan prinsip-prinsip yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Oh, ini diversifikasi saham, saya mencoba untuk menerapkannya. Ternyata ya memang lumayan menolong begitu ya. Kalau teman-teman melihat slide yang sebelumnya, oke, di sini dari 5 emiten saham yang ada di portofolio saya ini tidak semuanya kinerjanya bagus ya. Ada 2 saham yang kinerjanya tidak bagus, ada 3 saham ya yang terbilang sedang dalam kondisi yang tidak rugi ya, walaupun memang belum memberikan keuntungan yang besar. Oke, ini dia kesimpulannya. Kinerja emiten saham di portofolio saya. Oke.
Di portofolio saya tadi terdapat 5 emiten saham yang kesemuanya berasal dari sektor yang berbeda. Hal ini merupakan contoh penerapan diversifikasi saham. Oke. Kalau teman-teman tadi cermati, portofolio saya itu terdapat 2 emiten saham yang kurang baik kinerjanya, yaitu HRTA dan MTLA. Di jumlah lot secara kuantitas, jumlah lot saya ini belum banyak ya, memang baru memulai, belum lama ya saya. Nah, untuk HRTA ini ada 40 lot dan MTLA ini ada baru 3 lot. Baru 3 lot tuh sudah minus, apalagi kalau misalkan saya beli 100 lot. Misalkan saya beli 100 lot, otomatis nanti minusnya semakin dalam. Oke ya. Nah, sementara ada tiga emiten saham yang di portofolio saya yang kinerjanya ya bisa dikatakan cukup baik. Ada BBRI, Main, dan WIIM ya. Ini tidak rugi ya, tetapi karena memang saya jumlah lotnya masih kecil ya. BBRI misalkan lot saya udah 100 ya, lumayan keuntungan yang saya kantongi ya. 100 misalkan 100 karena memang baru 3 lot ya. Nah, sementara harga di average price saya 3.960-an. Harga sekarang mencapai 4.200-an sekian, artinya ada keuntungan per lembarnya sekitar Rp300. Nah, kalau misalkan ada 1000 lot atau 100 ya, minimal 100 lot lah, itu udah lumayan sekali ya. Adalah dapat sekitar 30 juta ya kalau 100 lot. Nah, lumayan juga ya. Nah, gitu. Jadi inilah bukti bahwa diversifikasi saham ini mampu menolong ya, mampu mengurangi risiko kerugian ya. Jadi ketika ada kinerja emiten saham kita yang kurang bagus, mampu ditutupi oleh kinerja emiten lain yang sedang bagus. Oke, sampai di sini dulu ya tentang pembahasan diversifikasi saham ya. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kalau ada yang kurang dalam pembahasan saya, boleh silahkan tulis di kolom komentar untuk memberikan masukan ke saya ya. Kita kan sama-sama belajar, jadi kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan. Oke ya. Please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel saya ini semakin berkembang. Oke, terima kasih.